Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Iman Setiono dari SMK Negeri 1 Wanarja. Salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberi badan yang sehat dan rezeki yang lancar, yang barokah. Oke, untuk menyingkat waktu, kita lanjutkan aja. Dalam materi ini kita nanti akan membahas tentang jangka sorong, mikrometer, dan silinder boring gig atau dial indikator. Oke, kita mulai. Jangka sorong atau biasa dikenal dengan nama vernier caliper atau skate mat atau mistar geser. Nah, ini seperti ini bentuknya jangka sorong. Ya. Jangka sorong ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah mengukur benda kerja pada bagian luar, bentuk kubus, persegi panjang, buncur sangkar atau bulat. Yang kedua, mengukur benda kerja pada bagian dalam, contohnya bentuk pipa bulat atau segi empat dan lain-lainnya. Yang ketiga, mengukur kedalaman lubang. Ini menggunakan yang ini ya, kedalaman lubang. Kalau ini menggunakan atau untuk mengukur diameter dalam sebuah pipa. Kemudian mengukur ketinggian benda yang bertingkat. Nah, ini juga menggunakan yang paling bawah. Oke, kita lanjutkan. Bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama namanya outside jaws. Fungsinya untuk mengukur bagian luar. Ini yang bentuknya seperti mulut ya. Kemudian yang kedua, inside jaws. Fungsinya untuk mengukur sebuah pipa bagian dalam atau diameter bagian dalam. Ini juga diameter bagian luar bisa, persegi panjang bisa, lebar bisa. Kemudian debar. Ya, debar mengukur kedalaman. Nah, contohnya yang ini bisa nanti kita untuk mengukur misalkan kedalaman paku keling pada kampas kopling. Yang keempat, ini step untuk mengukur ketinggian, step. Yang kelima, ini yang kelima namanya skala utama atau skala diam, menunjukkan nilai angka nominal. Oke, nanti yang kita pelajari itu pengukuran dalam bentuk ukuran mili ya, atau senti, jadi bukan in. Jadi nanti saya tidak akan membahas ukuran atau hasil pengukuran dalam bentuk in, karena nanti pada dasarnya banyak sekali kita menggunakan pengukuran-pengukuran dalam bentuk milimeter. Kemudian yang keenam, skala vernier atau skala Nonius ya dikenalnya. Skala geser menunjukkan angka desimal menambah ketelitian hasil ukur. Nah, ketelitiannya ini bisa 0,02, bisa 0,05. Nanti kita bahas masing-masing. Kita lanjutkan. Jenis jangka sorong dengan kelitian 0,02 mili, skala Vernier terbagi 40 ruas. Ketelitian 0,05 mm, skala Vernier terbagi 20 ruas. Ketelitian 1/128 inch, skala Vernier terbagi 8 ruas satuan yang dipakai in. Kita lanjut. Cara pembacaan jangka sorong. 1. Baca skala utama dengan membaca garis angka 0. Skala Vernier terletak pada ruas atau garis keberapa di skala utama. Ini akan menunjukkan angka nominal. Yang kedua, baca skala Vernier atau Nonius dengan membaca garis ke beberapa dari skala Vernier yang paling lurus dengan garis skala utama.
ini akan menunjukkan angka desimal. Yang ketiga, menjumlahkan angka nominal dan angka desimal. Oke, kita lanjut. Jangka sorong ketelitian 0,02 mili. Nah, ini contohnya seperti ini. Bagaimana cara pembacaannya? Skala utama, ini skala utama. Ini adalah 12 mili ya. Ini 1 artinya 10 mili. Ini 11, ini berarti 12 ya. 12 mili lebih ya, ini. Lebihnya nanti bisa kita baca di skala Noniusnya ini. Nah, skala Noniusnya ini ada angka 0,5 sudah ini. Ini artinya 0,5 ditambah yang ini yang paling lurus dengan skala utama. Nah, ini menunjukkan ini ya. Berarti ini tambah 02, 04, 06. Paham ya? Jadi skala Noniusnya adalah 05 ditambah 0,06 mm sama dengan 0,56 mm. Berarti hasil pengukurannya 12 mili. Ini 12 mili ya. Ditambah 0,56 mili sama dengan 12,56 mm. Jelas ya? Kita lanjutkan. Jangka sorong ketelitian 0,02 mili. Contohnya lagi ini. Nah, seperti ini. Ini ada ini 10 ya. Ini berarti kan 1 cm sama dengan 10 mili. Kemudian ini ada di angka 19 mili ya, berarti. Skala utamanya 19 mili. Kemudian skala Noniusnya ini ada di angka 6 lebih ya. Yang paling lurus yang ini, yang ditandai dengan panah merah. Ini berarti 6. Artinya skala Nonius ada sama dengan 0,6 mili ditambah. Nah, ini ditambah. Ditambahnya ini yang lurus, berarti ini berapa? 02, 04. Ya kan? Berarti ditambahnya 0,04 mili sama dengan 0,64 mm. Hasil pengukurannya 19 mili ditambah 0,64 mm sama dengan 19,64 mm. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan. Ini contoh jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Nah, ini hasil pengukurannya, gambarnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini bagaimana hasilnya? Nah, ini ya, ini berarti di angka 12 mili ya, skala utamanya. Skala utama 12 mili ditambah skala Noniusnya. Nah, skala Noniusnya ini yang lurus adalah di daerah ini. Nah, berapa? Itu artinya skala Noniusnya adalah ini 02 mili ditambah ini. Ini berarti 0,05 mili. Berarti skala Noniusnya adalah sama dengan 0,25 mili. Hasil pengukurannya sama dengan 12 mm ditambah 0,25 mm. Sama dengan 12,25 mm. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Jangka sorong ketelitian 0,05 mm. Nah, ini contohnya lagi seperti ini. Ini ya, ini berarti 30 mili ya. 31, 32, 33, 34. Skala utamanya 34 mm. Skala Noniusnya nih. Yang paling lurus adalah di angka 6. Itu artinya skala Noniusnya sama dengan 0,6 mm. Hasil pengukurannya 34,6 mm. Paham ya? Nah, kemudian macam-macam posisi pengukuran ya. Ini kalau mengukur tebal, mengukur kedalaman suatu pipa, diameter dalamnya ini yang diukur.
Nah, kemudian yang seperti ini salah cara pengukurannya ya. Yang betul seperti ini. Ya, pengukuran seperti ini juga salah ya. Yang betul seperti ini. Nah, ini pengukuran yang salah. Ini yang salah. Contohnya yang miring. Ini yang betul. Ya, ini juga salah. Ukurnya karena miring ya. Nah, ini yang betul seperti ini. Ini gambaran cara pengukuran. Ini juga cara mengukur kedalaman ya. Ini betul, ini salah. Ini betul, ini salah. Karena miring ya. Oke. Nah, ini sama juga ya. Yang ini salah, yang ini ya, yang ini salah, yang ini benar. Itu cara pengukurannya. Kita lanjutkan. Contoh menggunakan jangka sorong. Nah, ini untuk mengukur tebal kampas kopling. Nah, ini untuk mengukur tebal kampas rem. Oke, jelas ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kita teruskan lagi materinya. Mikrometer fungsi. 1. Mengukur benda kerja pada bagian luar bentuk kubus, persegi panjang, bujur sangkar atau bulat atau outside mikrometer. Mengukur benda kerja pada bagian dalam bentuk pipa bulat, segi 4 dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dalam pemeriksaannya ini harus teliti ya, dengan lebih teliti atau presisi. Batas ukur mikrometer yang sering dipakai 0 sampai 25 mm, 25 sampai 50 mm, 50 sampai 75 mm. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, ini mikrometer. 1 itu skala slip atau skala utama. Yang kedua adalah skala Timble atau skala putar. Kemudian yang ketiga ratchet. Ya, ratchet itu untuk mengunci. Ya, untuk mengunci atau untuk memepetkan. Tandanya benda kerjanya sudah mepet atau sudah presisi. Baru ini dikunci dengan yang ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Skala slip. Skala yang diam dengan nilai angka nominal. Skala bagian atas nilai tiap ruasnya 1 mili. Jadi ini 1 mili, 1 mili, 1 mili. Berarti ini 0 sampai 5 mili. Kalau yang bawah ini 05, 05, 05, 05 dan seterusnya. Skala yang bagian bawah dengan nilai tiap ruasnya adalah 0,5 mili. Skala Timble. Skala yang berputar ke kiri dan ke kanan. Yang ini ya. Mengikuti gerakan proses pengukuran dengan nilai angka desimal. Skala Timble terdiri dari 50 ruas. Nilai tiap ruas sama dengan 0,01 mm. Jadi setiap ini ruasnya nih, ini adalah 0,01 mm. Skala berputar satu kali sama dengan 0,01 kali 50 sama dengan 0,5 mm. Sama dengan bergeser satu ruas skala bagian bawah dari skala slip. Kita lanjut. Ratchet ya, untuk mengontrol tekanan mikrometer saat menjepit benda kerja sampai berbunyi klik ya, sekitar 5 kali bunyi kliknya, berarti itu sudah pas. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh ya, contoh dari cara pembacaan mikrometer. Ini misalkan ini 0, ini 5 mili, ini berarti 6 mili. Nah, batas pembacaannya kita lihat yang di sini, yang ada tanda merahnya dari tanda anak panah merah ya. Nah, di sini hasilnya kalau seperti ini berapa? Skala utamanya ini atau skala slipnya itu menunjukkan 6 mili ya, atau sama dengan 6 mili. Kemudian skala Timble-nya atau skala putarnya, kita lihat dari skala utama ini kan ada garis yang lurus ya, ini yang tengah.
ini harus lurus dengan skala Temple. Nah, ini yang lurus adalah angka 15. Berarti angka Temple-nya 0,15. Berarti hasil pengukurannya adalah 6,15 mili. Lanjut lagi. Contoh lagi nih. Posisi seperti ini. Kemudian skala yang bawah di skala slip atau skala utama sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan. Jadi sudah tidak tertutup oleh skala Temple. Itu artinya skala slipnya adalah 6,5 mili. Ya. Jadi 6, ini 6,5 mili. Kemudian skala Temple-nya ini yang lurus dengan skala utama yang tengah, ini yang lurus adalah di angka 10. Berarti skala Temple-nya adalah 0,10 mili. Hasil pengukurannya adalah 6,60 mm. Lanjut. Nah, ini contoh lagi. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini? Nah, ini di skala slipnya menunjukkan 11,5 ya. Ini yang skala yang bawah sudah kelihatan ya. Sudah tidak tertutup oleh skala Temple. Berarti skala slipnya adalah 11,5 mili. Kemudian skala Temple-nya ini yang lurus dengan skala utama adalah di angka 7 ya. Ini 5, 6, 7. Berarti skala Temple-nya 0,07 mm. Hasil pengukurannya adalah 11,57 mm. Itulah cara bagaimana membaca hasil pengukurannya. Kita lanjutkan menuju dial gauge. Fungsi mengukur permukaan bidang datar. Yang kedua, mengukur kebulatan sebuah poros. Yang ketiga, mengukur kerataan dinding silinder. Berdasarkan batas ukurnya, dial gauge ketelitiannya 0,01 mili sampai batas ukur sampai dengan 10 mili. Dial gauge ketelitian 0,001 mm, batas ukur sampai dengan 1 mm. Dial gauge ketelitian 0,005 mm, batas ukur sampai dengan 0,25 mm. Bagian-bagian dial gauge ini seperti ini ya. Satu adalah jarum penunjuk atau jarum panjang. Dua, jarum pendek. Ya, jadi kalau jarum panjang ini setiap satu putaran itu adalah 1 mili ya. Jadi setiap satu stripnya itu adalah 0,01 mili. Nah, kalau yang jarum pendek kalau dia bergeser satu strip berarti udah 1 mili. Kita lanjut. Yang ketiga adalah batas toleransi. Yang keempat ini bidang sentuhnya. Kita lanjutkan. Fungsi bagian-bagiannya ya, fungsi masing-masing bagian. Satu, jarum panjang. Jarum panjang menunjukkan angka desimal. Hasil ukur jarum panjang sama dengan nilai skala X bilangan ketelitian. Misalkan angka ketelitiannya 0,01 mm dan jarum bergerak 10 ruas skala. Hasil ukurnya sama dengan 0,01 mm kali 10 sama dengan 0,1 mm. Posisi angka 0 sembarang, tergantung yang kita kehendaki. Kemudian jarum pendek, satu ruas jarum pendek sama dengan satu putaran jarum panjang. Batas toleransinya ya, dua alat ini dapat digeser ke kiri atau kanan sesuai keinginan kita untuk melihat batas pergerakan jarum panjang ke kiri dan ke kanan. Kemudian bidang sentuh, bagian ini akan bergerak naik turun sesuai permukaan bidang kerja. Kita lanjutkan. Mengukur kerataan sebuah bidang ya, ini mengukur kerataan sebuah bidang. Ini bisa menggunakan dial indikator. Kemudian mengukur kebulatan sebuah poros juga bisa menggunakan dial indikator. Kita lanjut.
mengukur kebulatan sebuah poros. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Jarum bergerak ke kanan apabila permukaan cembung atau diameternya besar. Jarum bergerak ke kiri apabila permukaan cekung atau diameternya kecil atau mengalami keausan. Kalau yang bulat gimana, Pak? Ya, hasilnya 0. Diputar satu putaran hasilnya 0. Itu berarti ya, porosnya ini dalam keadaan masih baik atau diameternya masih rata. Permukaannya masih rata. Oke, lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau dial indikator digunakan pada silinder boring gauge, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah silinder. Nah, nanti kita gunakan ini ya pada waktu kita praktek untuk mengukur keausan atau kerusakan pada dinding silinder. Nah, ini contohnya seperti ini, mengukur diameter silinder ya pada posisi atas, tengah, dan bawah. Nanti akan banyak kalian gunakan pada waktu kalian di kelas 12 pada pelajaran PMKR semester 5. Kita lanjut. Nah, ini contoh juga mengukur diameter sebuah pipa. Digunakan untuk mengukur diameter silinder. Nah, ini mikrometer ya. Contohnya yang tadi, mikrometer digunakan untuk mengukur silinder boring gauge. Sebelum digunakan untuk mengukur diameter silinder, dicek atau diukur dulu panjangnya dengan mikrometer. Jadi panjang batang ukurnya dari dial silinder boring gauge ini diukur dengan menggunakan mikrometer. Ya, cara pembacanya tadi sudah diterangkan sama Pak Iman ya. Jelas ya. Jadi mikrometer ini bisa untuk mengukur tebal, panjang, diameter sebuah silinder, sebuah piston, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh dari pengukuran diameter sebuah silinder. Kemungkinan gerakan jarum penunjuk dial indikator pada saat digunakan untuk mengukur diameter silinder. Ada yang bergerak ke kanan jarumnya, ada yang bergerak ke kiri. Paham ya? Ada yang bergerak ke kanan, ada yang bergerak ke kiri. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh bagaimana kita menerapkannya atau membaca pengukurannya nanti bagaimana. Nah, ini misalkan kita mau mengukur silinder boring gauge, ya, mengukur silinder ya dengan alat silinder boring gauge. Sebelum masuk ke dalam silinder, panjangnya silinder boring itu, panjang alat ukurnya adalah sebelum masuk ke dalam silinder itu 75 mm. Setelah dimasukkan ke dalam silinder, jarum indikator yang ada di dalam dial gauge ini menunjuk angka seperti tersebut di atas ini, di angka 89 ya. Nah, berarti ini kan berputar ke kanan ya. Ya, berputar ke kanan. Jadi jarumnya berputar ke kanan 89. Maka diameter silinder yang terukur adalah, nah ini ya, adalah, jadi pada waktu dial indikator dimasukkan ke dalam silinder, maka panjangnya itu akan berkurang ya, panjangnya akan berkurang. Nah, berkurangnya ini bisa kita ketahui dari alat ukur dial indikator ini, yaitu 75 mili dikurangi 0,89 mm. 0,89 ini dari yang mana? Dari 89 kalikan 0,01 mm. Karena setiap satu stripnya ini nilainya adalah 0,01 mili. Berarti hasil pengukurannya diameter silinder yang terukur adalah 74,11 mm. Jelas ya? Kita lanjutkan.
Ini contoh lagi. Ini contoh lagi pada waktu kita mengukur diameter silinder. Pada waktu silinder boringnya dimasukkan ke dalam silinder, maka alat ukurnya itu, ya, ujung-ujung dari alat ukur diameter silinder itu atau silinder boring gig itu akan mengecil, ya, atau akan memendek. Nah, memendeknya ini ditunjukkan dengan sekian, jarum sekian, ya. Jarum panjangnya di angka 71, kemudian jarum pendeknya di angka ini dari 1 sampai 7 lebih, ya, ini 75 lebih, ya, mendekati 8. Nah, kalau seperti ini diameter silinder yang terukur itu berapa? Karena kalau dial indikator berputar satu putaran begini, ya, berputar dari searah jarum jam ke kanan begini, nah, nanti jarum yang pendek akan berputar pada satu strip ini, ya, dari 01. Kalau jarum panjangnya berputar satu putaran. Kalau berputarnya 2 putaran, berarti jarum pendeknya di angka 2. Kalau seperti ini berarti kan jarum panjangnya berputar sampai 7 kali putaran lebih. Oke, ya, jelas, ya. Nah, bagaimana hasilnya? Oke, sekarang kita lanjut. Misal, panjang silinder boring gig sebelum masuk ke dalam silinder sama dengan 80 mm. Setelah dimasukkan ke dalam silinder, jarum indikator yang panjang menunjukkan angka seperti tersebut di atas, sama dengan 71. Ya. Dan jarum pendek menunjuk angka 7 lebih, ya. Ini, ya, 7 lebih mendekati 8. Maka diameter silinder yang terukur adalah ini 80 mili dikurangi, nah ini dikurangi, ya. Ini dalam kurung 7 mm ditambah 0,71 mm. Jadi yang 71 ini, ya, menjadi 0,71 mm karena dikalikan 0,01 mili. Jadi 71 kalikan 0,01 mili sama dengan 0,71 mm. Nah, hasil pengukurannya sama dengan 80 mili dikurangi 7,71 mm sama dengan 72,29 mm. Jadi diameter silinder yang terukur adalah 72,29 mm. Oke, jelas, ya. Nanti kalau nggak jelas kita ulas lagi di pertemuan selanjutnya. Karena ini waktunya sudah selesai, materinya juga sudah cukup. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas bisa kita tanyakan pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.